Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Di sini saya meminta waktu Ibu sebentar ya Bu, sekitar 15-20 menit untuk melakukan percakapan santai pra-observasi mengenai supervisi yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Di mana tujuan ini ialah untuk meningkatkan kompetensi mengajar Ibu ya Bu ya. Jadwal di sini saya lihat Ibu akan melakukannya besok seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya ya Bu ya. Nah besok kan kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Dari percakapan tentang kegiatan ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, adalah kompetensi saya dalam mengajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya, dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana penilaian Ibu tentang hal yang ingin Ibu kembangkan ini? Menurut saya ini masih harus saya kembangkan, apalagi dengan perkembangan zaman saat ini. Bisa Bu. Nah kalau level ini kan ada level 1 sampai 10 ya Bu. Menurut Ibu kira-kira Ibu ini berada di posisi level berapa? Kira-kira masih di posisi 7, hampir ke 8 gitu lah Bu. Berarti 7 hampir ke 8 ya Bu ya. Jadi harapan Ibu itu berada di posisi berapa? Saya ingin mau di posisi 10 Bu. Maksimalnya? Kalau bisa berada di posisi maksimal, karena saya ingin menjadi guru yang benar-benar profesional dan berkompetensi Bu. Bagus sekali ya Bu Fitri ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya Bu, saya mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan saya selalu mampu untuk memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid dengan baik Bu, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Bagus sekali ya Bu. Baiklah Bu, kita besok akan melakukan supervisi nih ya kan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu untuk supervisi yang akan kita lakukan besok? Tujuan pembelajaran saya adalah dengan mengamati contoh surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Siswa dapat mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian surat dan jenis-jenis surat undangan secara mandiri dan berkelompok. Ini ya Bu, mapel bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah dari tujuan pembelajaran tersebut, apa rencana yang sudah Ibu susun untuk kegiatan supervisi besok? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya telah menyusun RPP, menyiapkan media pembelajaran berupa video dan gambar-gambar undangan. Wah menarik sekali ya Bu ya. Yang pertama itu memang harus kita susun RPP terlebih dahulu ya Bu ya. Sudah berpusat pada murid sepertinya ini ya Bu ya. Anak pada tingkat sekolah dasar memang harus belajar dari benda yang konkret ya Bu ya. Jadi media-media yang Ibu siapkan juga sudah sangat baik dan berpihak pada murid dengan menampilkan video, menyiapkan gambar-gambar. Di sini saya lihat Ibu itu telah berusaha untuk melakukan diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi konten. Nah, dari yang telah Ibu persiapkan ini, bisakah Ibu ceritakan sedikit bagaimana kegiatan yang akan Ibu lakukan besok? Bisa Ibu ceritakan? Bisa. Yaitu kegiatannya yang akan saya lakukan besok itu terdiri dari kegiatan awal. Di sini saya akan melakukan kegiatan yang rutin setiap paginya, seperti kegiatan literasi, dan di sini saya akan melakukan tanya jawab untuk melihat kesiapan belajar murid. Pada kegiatan inti, saya akan menyampaikan materi dan menyiapkan media-media, serta di sini saya akan membagikan anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar di mana nanti. Yang pertama yaitu siswa mengamati gambar, contoh surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Yang kedua, siswa mengamati video.
perbandingan jenis-jenis surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Yang ketiga, siswa mengamati video dan gambar tentang cara pembuatan undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Wah, sungguh luar biasa ini ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu sudah berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga seluruh kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Semoga dengan kegiatan ini Ibu bisa mampu melaksanakan semua kegiatan dengan baik. Nah, beberapa kegiatan yang telah Ibu paparkan tadi, adakah kesulitan yang mungkin akan Ibu temukan? Yang tadi, Bu. Iya, kira-kira ada nggak kesulitan yang Ibu hadapi ketika menyusunnya? Kesulitan saya mungkin, Bu, dalam melakukan observasi ialah dalam memenuhi kebutuhan murid saya di kelas. Saya harus benar-benar melakukan penilaian yang baik sehingga saya mampu memperlakukan pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan dan nantinya dapat membuat mereka merasa nyaman sehingga perilaku sosial emosionalnya nanti mampu terbentuk dengan baik pada diri mereka masing-masing. Memang harus ini ya Bu ya, harus mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar penilaiannya juga dapat terlaksana dengan baik. Luar biasa Ibu ya. Semakin menarik sekali nih Bu. Ibu sangat ingin sekali melakukan penilaian dengan tepat tentunya, karena dengan melakukan penilaian yang tepat Ibu akan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan baik sehingga perilaku sosial emosional anak akan terbentuk dengan baik ya Bu ya. Dimana saat ini sangat penting sekali ya Bu. Nah, apa nih yang akan Ibu lakukan terkait hal ini? Yang saya lakukan yaitu saya sebagai guru harus tetap semangat, Bu, dan tidak pernah bosan belajar sehingga saya mampu meningkatkan kompetensi saya. Saya harus belajar banyak tentang khususnya tentang IT seperti yang dibutuhkan di zaman sekarang, teknologi saat ini. Saya akan mencari strategi atau metode terbaik yang bisa diterapkan di kelas dan media-media pembelajaran yang menarik bagi murid. Saya juga harus tetap menjaga semangat sehingga penilaian yang tepat akan terlaksana dengan baik. Maka dari itu, saya akan mampu merancang pembelajaran yang tepat bagi murid dengan mengkondisikan kelas yang nyaman sehingga anak-anak dapat berperan aktif dan nantinya mereka mampu membentuk perilaku sosial emosionalnya menjadi baik dan bahkan lebih baik lagi. Wah, bagus sekali nih ya Bu ya, bagus sekali. Jadi di sini Ibu harus tetap semangat dan harus terus belajar seperti itu ya Bu ya. Bagaimana nih Ibu memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik? Hal ini bisa berjalan baik ketika saya melihat murid saya di kelas mampu berinteraksi dengan teman-temannya. Mereka terlihat bahagia dan semangat mengikuti pelajaran di kelas. Jadi bisa kita lihat dari keaktifan murid tadi ya Bu ya. Berarti melihat anak yang sangat bahagia ketika melihat murid kita itu terlihat aktif ya. Sangat bahagia ketika melihat murid kita mencapai tujuan pembelajaran kita ya kan Bu. Melihat mereka aktif dan semangat itu sangat luar biasa rasanya. Nah Bu Pit, siapa sih orang yang mungkin dapat membantu Ibu dalam melaksanakan hal ini? Seluruh warga sekolah tentunya, Bu. Seperti rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Kapan hal ini mulai Ibu lakukan? Saya akan mulai melakukannya insya Allah besok, Bu. Ya, besok ya. Nah Bu, kita kan sudah bicara cukup panjang nih, nggak terasa waktunya juga sudah di penghujung. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan pra-observasi ini? Yang sudah saya dapatkan banyak sekali, Bu. Akhirnya saya sudah tahu kapan jadwal dan tujuan dari kegiatan observasi kita, dan saya juga
tahu strategi yang tertarik yang akan saya lakukan untuk kegiatan observasi besok. Dan saya semakin siap untuk melakukan tujuan kegiatan supervisi ini. Kegiatan supervisi bukan hal yang menakutkan bagi saya, malah saya merasa ini sangat menarik. Ya. Hal ini menambah wawasan saya. Semoga umpan balik yang saya terima setelah kegiatan ini mampu memperbaiki kompetensi mengajar saya menjadi semakin baik. Terima kasih banyak ya Bu. Oh ya, sama-sama Bu. Iya. Baiklah Bu, saya sudah nggak sabar nih untuk hadir ke kelas Ibu besok ya, untuk melakukan observasi. Semoga di kegiatan besok berjalan dengan baik dan hal yang ingin Ibu kembangkan dapat tercapai dan dapat membuat perkembangan mengajar Ibu menjadi lebih baik lagi. Dan bisa terlihat dalam kegiatan observasi besok ya Bu ya. Baiklah Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca doa. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen hadirin kamu pada hari ini. Ayo, hari ini semua hadir anak-anak? Hadir Bu. Berarti semua hari ini hadir, maka kita akan melanjutkan pelajaran kita sekarang. Undangan ada terbagi menjadi 3 bagian. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar waktu di kelas 4 atau kelas 5 semester pertama kemarin? Coba Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah tahu atau sudah tahu apa itu surat undangan? Ayo punya tangan. Mana suaranya? Semangat. Ayo, jaga. Ayo. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan pernyataan. Oke, pintar. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Oh, pasti kamu anak-anak semua sudah apa itu surat undangan? Ya kan? Macam-macamnya ada berapa tadi bilang? Ada 3. Ayo, siapa yang tahu? Macam-macam yang tadi Ibu sebutkan itu, pernah nggak kamu tahu di sekeliling kita waktu kita, kita dapat undangan? Undangan apa itu? Ayo, coba siapa yang tahu? Saya Bu. Ayo, apa? Surat undangan resmi. Oke, pintar. Undangan resmi. Ayo. Resmi. Iya, siapa yang tahu? Apa itu surat undangan resmi? Ada yang tahu? Iya. Apa itu kan? Surat undangan resmi Jadi ya. mempunyai kepala surat, Iya, pintar. Terus. nama dan alamat tujuan. Iya. Surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, Oke. Lalu. dan pembuat surat. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh teman kamu itu adalah benar. Jadi di sini Ibu akan menunjukkan apa itu arti surat undangan, yaitu terbagi menjadi 3. Ada surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Ya, agar orang yang membacanya dapat segera mengertinya. Surat undangan dibedakan seperti ini. Yaitu yang pertama undangan resmi, undangan surat resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan perusahaan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kehidupan. Yang kedua, undangan sebelah resmi. Undangan sebelah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada Dan anak, tadi kalian sudah melihat dan mempelajari tentang apa itu tujuan surat, apa itu arti surat undangan. Dan surat undangan terbagi 3 nih. Yang pertama surat undangan resmi, yang kedua, yang ketiga. Oke. Jadi Ibu akan memberi tugas, yaitu berdasarkan kemampuan kalian. Yang tadi bisa menjawab waktu di awal pelajaran, maka akan Ibu kelompokkan, ya. Tadi yang bisa menjawab si Jaya, si Alfi tidak ada ya? Ayo Jaya bilang sana. Jaya bilang sana. Ayo, siapa yang jawab? Jaya. Kita jawab sini, ada? Ya, Jaya bilang sana, bukunya. Ya, akan Ibu kelompokkan. Yang pertama yaitu si Jaya sana. Ya, kamu sana bilang. Jangan bagian sana dari depan. Oke. Ya. Ayo,
Mengerti? Kelompok ketiga, membuat contoh surat undangan tidak resmi. Apa itu contohnya? Surat undangan ulang tahun. Bisa? Bisa. Oke? Ibu sudahi. Semoga hari ini pelajaran yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Kita berjumpa di hari esok, ya. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yaitu percakapan sederhana terkait dengan kegiatan praktik mengajar Ibu tadi yang telah Ibu lakukan. Nah, dari obrolan santai kita ini, apa sih yang pengen Ibu dapetin? Yang saya harapkan kita bisa sharing tentang pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, apa kekurangannya dan apa perbaikannya. Jadi saya ingin masukan dari Ibu. Nah, jadi Ibu pengen kita sharing-sharing Iya. untuk mendapatkan masukan seperti itu ya Bu Iya. ya, terkait dengan apa yang sudah Ibu laksanakan dan apa yang harus diperbaiki. Nah, saya pengen tahu nih Bu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Saya merasa lebih lega, Bu. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik dan terlihat anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, iya ya Bu, saya juga tadi melihatnya seperti Iya, itu ya. iya. Nah, di sini saya akan bertanya pada Ibu Fitri, apakah rencana perbaikan yang telah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi telah tercapai di sini Bu? Sudah, Bu. Saya merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid saya, juga telah menyiapkan media gambar dan juga video yang saya putar, dan saya melihat keaktifan murid di dalam kelompok. Berarti setiap tahapannya sudah Ibu lakukan ya Bu ya? Jadi Ibu sudah melakukan setiap tahapan yang Ibu rencanakan. Nah, mengenai tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran telah sampai kepada anak-anak Ibu? Mengenai tujuan pembelajaran seperti yang sudah saya lihat melalui kegiatan pembelajaran, koreksi hasil belajarnya serta kegiatan evaluasinya, di sini terlihat tujuan pembelajaran kepada anak-anak sudah tercapai, Bu. Berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya? Iya, iya. Mari kita identifikasi bersama Bu terkait dengan pembelajaran tadi. Coba Ibu sampaikan apa yang sudah baik yang perlu Ibu pertahankan dan apa hal-hal yang masih kurang yang perlu Ibu tingkatkan. Pembelajaran yang sudah baik adalah saya sudah melakukan pembelajaran kontekstual mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga sudah melakukan media pembelajaran saya. Saya berusaha melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga saya menyiapkan berupa media untuk memudahkan anak menyerap pembelajaran. Dengan menggunakan media-media tadi ya Bu ya. Nah, itu yang sudah baik ya Bu. Nah, untuk hal-hal yang Ibu merasa masih kurang baik dan harus perlu ditingkatkan, itu yang bagaimana Bu? Pembelajaran yang berdiferensiasi, saya merasa masih kurang dalam penerapannya. Walaupun saya kemarin sudah mencoba melakukannya, tetapi saya merasa masih belum maksimal. Pembelajaran berdiferensiasinya masih Iya. belum maksimal ya Bu ya. Berarti yang perlu diperbaiki adalah mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, baik perencanaan, prosesnya, dan evaluasinya. Begitu ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi Bu terkait area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yang baru saja Ibu sampaikan. Di sini tentu saja Ibu ingin memperbaikinya. Tentunya ada cara atau strategi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana rencananya Bu? Saya akan terus belajar dan memperbaiki diri dengan cara saya akan mengikuti berbagai pelatihan dan platform Merdeka Mengajar dari kegiatan KKG, dan saya juga akan mencari sumber lain dari media sosial seperti YouTube dan lainnya, Bu. Bagus sekali rencananya ya Bu ya. Tadi saya tangkap ada 3
sumber. Misalnya dari platform Merdeka Mengajar, mengikuti KKG, serta menggali ilmu dari sosial media seperti YouTube dan lainnya ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan ada target berapa waktu lamanya? Secepatnya Bu, kurun waktu 6 bulan ke depan saya sudah menyelesaikannya. Saya juga akan membuat catatan penting biar lebih terjadwal dan lebih mudah tercapai. Wah, bagus sekali ya Bu, berarti sudah ada planningnya nih. Iya. Semoga semua berjalan dengan lancar, khususnya terkait dengan pengembangan diri yang ingin Ibu lakukan. Nah, siapakah yang Ibu harapkan atau kira-kira ingin akan membantu Ibu dalam mencapai hal ini? Yang pastinya rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Semangat untuk tetap mengembangkan diri karena semua ilmu ada manfaatnya. Nah, kira-kira masih adakah hal yang mengganjal di hati Ibu? Tidak Bu. Nah Bu, Ibu sudah melakukan kegiatan supervisi dimulai dari kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi ya. Semoga bermanfaat dan Ibu bisa melakukan perbaikannya dengan maksimal untuk murid-murid Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya bisa belajar untuk melakukan supervisi akademik atas bantuan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.